ruang lingkup etika lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani, etikos atau kata sifat, yang berarti muncul dari kebiasaan, dan etos atau kata benda yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, etika lingkungan merupakan pedoman tentang cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang didasari atas nilai-nilai positif untuk mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan. Nilai-nilai positif ini dapat berasal dari berbagai sudut, seperti nilai agama, kebudayaan, dan moral, yang menjadi petunjuk manusia dalam memandang dan memperlakukan lingkungan. Etika lingkungan mempermasalahkan pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap lingkungan hidupnya. Etika lingkungan hidup juga dipahami sebagai refleksi kritis tentang apa yang harus dilakukan manusia dalam menghadapi pilihan-pilihan moral yang terkait dengan isu lingkungan hidup. Dengan demikian, etika lingkungan berfungsi sebagai refleksi kritis atas norma-norma dan prinsip atau nilai moral yang selama ini dikenal dalam komunitas manusia untuk diterapkan secara lebih luas dalam komunitas biotis dan komunitas ekologis. Sumber etika lingkungan berfungsi dalam dua hal. Pertama, sebagai pengembangan atas hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan. Kedua, membatasi tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap berada dalam batas kepentingan lingkungan. Nah, lingkungan hidup terbagi menjadi tiga, yaitu lingkungan alam fisik, biologis, dan lingkungan buatan dan lingkungan manusia. Baik, saya Lani Gumilang. Di sini saya akan bahas mengenai paradigma etika lingkungan. Nah, teman-teman, ada beberapa teori yang membahas paradigma etika lingkungan. Yang pertama adalah paradigma antroposentrisme. Antroposentrisme ini merupakan teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Nah, manusia dengan segala kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem. Manusia berhak mengambil kebijakan dalam kaitannya dengan alam, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Alam hanya dilihat sebagai objek, alat, dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tujuan manusia, serta tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Nilai tertinggi adalah kepentingan manusia. Hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapatkan perhatian. Segala sesuatu yang lain di alam semesta ini hanya akan mendapatkan nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia. Nah, kemudian yang kedua adalah paradigma biosentrisme. Pada biosentrisme ini, konsep etika dibatasi pada komunitas yang hidup, seperti tumbuhan dan hewan. Nah, teori ini menganggap setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Teori ini mengajarkan manusia mempunyai kewajiban moral terhadap alam. Kewajiban ini bersumber pada pertimbangan kehidupan, yaitu sesuatu yang bernilai baik bagi kehidupan manusia maupun makhluk lain. Jadi, tidak hanya kewajiban yang bersumber pada manusia terhadap sesama. Nah, teori yang ketiga adalah paradigma ekosentrisme. Teori ekosentrisme berkaitan tentang etika lingkungan yang lebih luas, berbeda dengan biosentrisme yang hanya berpusat pada kehidupan seluruhnya. Ekosentrisme justru memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Mengapa? Sebab secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotik lainnya saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup saja. Kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga harus berlaku terhadap semua realitas ekologis. Nah, itulah 3 paradigma etika lingkungan. Oke, yang selanjutnya itu prinsip-prinsip etika lingkungan. Nah, di prinsip-prinsip etika lingkungan ini ada 9 poin. Poin yang pertama yaitu sikap hormat.
sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Yang ketiga, solidaritas kosmis. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian. Yang kelima, prinsip no harm. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, prinsip integritas moral. Selanjutnya yaitu ada kearifan dalam menjaga lingkungan. Kearifan lokal ini merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat lokal yang bijak, penuh kearifan dan bernilai dan diikuti serta menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kearifan lokal indigenous knowledge atau local knowledge dapat dipahami sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat tertentu, yang mencakup di dalamnya sejumlah pengetahuan kebudayaan yang berkaitan dengan model-model pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.